Shalom saudara, senang berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini meskipun masih online. Saudara siap memuji Tuhan? Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini karena masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami siap membawa pujian kami dan ibadah kami kepadamu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
Shalom, selamat pagi Love Church Family yang diberkati. Selamat hari Minggu. Hari ini kita jumpa lagi di dalam kasih Kristus. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki hari Natal. Dan Natal ini adalah sesuatu yang istimewa buat kita semua. Haleluya. Sebelum kita belajar firman pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Karena kasih Tuhanlah kami masih diizinkan untuk berjumpa, sekalipun hanya melalui YouTube, tapi kami percaya bahwa kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya Bapa, kami mau buka hati pada pagi hari ini untuk menerima berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan sampaikan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kami ketahui dan kami pelajari pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, segala gangguan-gangguan, halangan, rintangan apapun juga yang membuat kami tidak bisa konsentrasi, kami tolak dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini biarlah kiranya berkat Tuhan mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayat 12. Tapi kita hanya baca di dalam ayat 1, 2 dan kemudian 11 sampai 12 ya. Mari saya akan bacakan buat saudara semuanya. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 11, kita lompat. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ketika diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Saudara, bulan ini adalah bulan Natal. Semua orang di dunia ini merayakan Natal. Saya catat ternyata ada 3 jenis Natal dirayakan di dunia ini. Yang pertama, orang merayakan Natal tanpa Kristus. Yang kedua, orang merayakan Natal dengan Kristus. Dan yang ketiga, orang merayakan Natal di mana Kristus lahir dalam hidupnya. Orang merayakan Natal tanpa Kristus bisa. Di negara-negara non-Kristen seperti Abu Dhabi, Jepang, Singapura, mereka merayakan Natal besar-besaran. Mereka membuat pohon Natal dan ornamen Natal jutaan dolar. Pertanyaannya begini, untuk siapa? Dan yang kedua, di gereja-gereja merayakan Natal dengan Kristus. Itu udah biasa. Tiap tahun kita rayakan Natal, Bapak Ibu. Tapi yang ketiga ini, yang hari ini saya mau sampaikan sama Bapak Ibu. Christ born in me, sesuai dengan tema khotbah saya, adalah Natal di mana Kristus bukan cuma sekedar lahir di dunia ini yang kita peringati. Tapi Yesus lahir dalam hidup kita. Ini yang penting Bapak Ibu. Nggak ada yang lebih penting dari ini. Ya. Dan waktu tadi kita baca, orang Majus itu dapat hikmat, dapat petunjuk dari bintang, dari Allah sendiri, menyatakan bahwa Kristus sudah lahir. Ya, Alkitab mencatat dan para penafsir Alkitab mencatat bahwa orang Majus ini ternyata bukan orang sembarangan. Orang Majus ini ternyata orang penting di negaranya. Di daerah timur, Persia, mungkin media Persia, mungkin sekarang namanya Iran. Mereka adalah orang terpandang, orang kaya, orang pintar, orang berilmu. Dan dalam kitab bahasa Inggris mencatat bahwa mereka adalah the wise men.
orang-orang bijak. Ya, tapi sekalipun orang-orang bijak mereka waktu mereka terima pewahyuan itu, mereka sukacita. Mereka sangat bergembira. Dan mereka nggak memandang lagi jabatan sosial apapun juga. Mereka segera pergi menemui bayi Yesus. Ini luar biasa saudara-saudara. Saya percaya begini. Waktu Kristus lahir, bukan cuma lahir di dunia, tapi Kristus lahir dalam hidup mereka juga. Kristus lahir dalam mereka juga. Kenapa? Yang pertama, saya melihat bahwa mereka rindu akan perkara-perkara rohani. Ini teladan yang harus kita tiru Bapak Ibu. Sekalipun mereka orang-orang yang kaya, punya jabatan, pintar, berkuasa. Mereka nggak menganggap segala sesuatunya itu nomor satu. Tapi menganggap malah Tuhan nomor satu sebagai pribadi yang tertinggi dalam hidupnya. Wow, ini keren Bapak Ibu. Ya, ini keren. Sebetulnya dalam hidup manusia, ya, Blaise Pascal itu adalah orang yang penemu hukum Pascal. Ya, orang yang bergelut di dalam penelitian pasti tahu. Ya, Blaise Pascal pernah berkata begini, di dalam hidup manusia itu ada golden shape vacuum. Ada satu rongga untuk roh Allah berdiam. Ya, Michael Jackson dalam lagunya There's a place in your heart and I know that it is love. Jadi ada satu rongga di dalam hidupmu, dalam hatimu itu untuk love. God is love. Allah itu adalah kasih. Tempat di mana Allah berdiam. Ya. Jadi sekalipun rongga itu engkau isi dengan mobil mewah, rumah mewah, dengan kekayaanmu, engkau tidak akan pernah bisa diam, bisa punya kedamaian dan sukacita dalam hidupmu. Kecuali kalau Kristus bertahta dalam hidupmu. Dan orang Majus ini tahu rahasia ini saudara-saudara. Sehingga mereka kejar Kristus kemanapun Kristus ada. Ya. Apa buktinya lagi orang Majus mengasihi perkara-perkara rohani? Dari Persia ke Bethlehem itu bukan jarak yang dekat Bapak Ibu. Itu jaraknya Alkitab mencatat antara 800 sampai 1600 kilometer. Zaman dulu belum ada Grab. Zaman dulu pakai unta. Ya, jadi berbulan-bulan mereka datang menemui bayi Yesus dengan berbagai macam tantangan. Ada tantangan bahaya, penyamun, tantangan binatang buas, macam-macam. Tapi tidak menyurutkan mereka untuk mau jumpa dengan Kristus. Wow. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang kalau nggak cinta Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak Ibu. 1600 kilometer ditempuh naik onta. Waduh, pakai pesawat aja juga pegel kita duduknya Bapak Ibu. Iya, ya, apalagi naik onta. Wah, ya ini luar biasa. Ya, tapi kita tahu sekarang bahwa orang kalau mau jumpa dengan Yesus itu ternyata nggak mudah. Nggak mudah Bapak Ibu. Sakeus mau jumpa dengan Yesus, dia mesti naik pohon. Berjuang sampai Yesus datang kepada dia. Kenapa? Yesus lihat hatinya. Ya. Dari sekian banyak orang yang iring Yesus, cuma satu yang Yesus sapa. Siapa? Sakeus. Siapa Sakeus? Orang saleh kah? Bukan. Dia orang berdosa, memungut cukai. Ya, orang yang suka apa? Peres duit rakyat. Wah. Ya. Kemudian apa lagi? Bartimeus, anak Timeus. Ya, orang buta itu. Ya, dia mau ketemu Yesus, dia teriak-teriak, malah orang bilang, "Diam, berisik Ya. Oh, dia semakin ngomelin semakin teriak. Ya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ternyata untuk ketemu Yesus itu nggak gampang Bapak Ibu.
Tapi kalau kita mau jalan-jalan ke mall, ya, jalan-jalan ke bioskop, jalan-jalan untuk shopping, susahkah? Oh, jalan terbuka lebar, tidak ada halangan. Tapi mau ke gereja, saudara-saudara, susahnya bukan main ketemu Yesus. Iya, jalan untuk ke tempat yang berdosa terbuka lebar, jalan tol. Tapi untuk ketemu Yesus, kita bilang, engkau harus berjuang melalui jalan yang sempit. Ada jemaat kita pernah bercerita, Pak, aduh kalau mau ke gereja itu loh Pak, keluarin motor dari garasi, hujan gede Pak di tengah jalan. Kalau nurutin hati mah Pak, aduh hujan naik motor mendingan pulang deh. Tapi saya neduh Pak di pinggir jalan di warung. Dan saya terusin untuk pergi ke sana, ke gereja. Sampai gereja berhenti Pak hujannya. Ada lagi orang yang rumahnya jauh. Pak, mau ke gereja, sakit kepala Pak. Aduh, sakitnya bukan main. Kalau nurutinnya pengen tidur Pak. Tapi saya ingat Bapak pernah ngomong, ayo berjuang, ayo berjuang. Ya, makanya saya terusin Pak. Sampai gereja sembuh Pak. Wah, ini kesaksian ternyata begini Bapak Ibu ya. Untuk jumpa dengan Yesus itu butuh perjuangan. Orang Majus ini cinta Tuhan. 1.600 kilo dia tempuh. Ya, tapi Alkitab bilang gini. Di Yeremia 29 ayat 13-14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini jaminan yang membuat hati kita besar Bapak Ibu. Artinya begini, cari Tuhan memang susah. Tapi kalau engkau cari dengan segenap hatimu, engkau pasti temukan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua apa? Yang orang Majus ini kita bisa teladani waktu Yesus lahir di hati mereka. Yang kedua, mereka punya hati yang menyembah. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, orang Majus ini menyembah Tuhan dengan tulus, apa adanya, bukan apa ada apanya. Ya. Jadi jangan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan waktu kita ada apa-apanya. Ya, sekalipun kita tidak ada apa-apa, sekalipun kita dalam keadaan baik-baik saja, kita punya kewajiban, kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Saudara, jangan berpikir begini ya. Kalau menyembah Tuhan itu sebetulnya ya, oh Tuhan yang untung. Oh enggak. Enggak begitu Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan, yang diuntungkan kita. Bukannya Tuhan. Tuhan begini ya, mau disembah oleh saudara, dia tetap Tuhan. Saudara nggak nyembah dia, dia juga tetap Tuhan. Nggak berubah dengan dia. Waktu saudara nyembah dia, mungkin saudara pikir, oh dia makin berkuasa. Enggak. Waktu saudara nggak nyembah dia, dia berkurang kuasanya. Enggak. He is still the Lord, God Almighty Lord. Saudara, tanah tanpa pohon tetap jadi tanah. Betul ya? Tapi pohon tanpa tanah pasti mati. Air tanpa ikan tetap air. Tapi ikan tanpa air pasti mati. Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Allah selesai, saudara-saudara. Mungkin engkau orang yang diberkati secara finansial, ke orang yang punya kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Tapi kalau hidupmu tanpa Tuhan, you are nothing. You are nothing. Ya. Jadi yang butuh Tuhan itu sebetulnya bukan Tuhan, kita yang butuh. Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita diselamatkan. Tapi kalau kita kekeh
nggak mau ikut apa yang Tuhan bilang, Tuhan nggak bisa apa-apa. Kenapa? Kita punya kehendak bebas untuk kita bisa datang sama Tuhan apa enggak. Ya. Jadi kadang-kadang saya suka lihat jemaat-jemaat, saudara ya, kalau dibesukin sama gembalanya, ya, ayo sus atau brur kita ke gereja yuk. Ya kayaknya gimana ya, saya sibuk nih, lagi banyak kerjaan, nanti dah kalau lagi, kayaknya gini loh saudara-saudara, kayaknya ya gereja atau Tuhan tuh butuh dia. Aduh, saya kadang-kadang suka, aduh gimana ya Tuhan nyadarin orang ini. Sebetulnya kita besuk itu bukannya, artinya begini, gereja butuh dia supaya dia datang jemaat gerejanya rame, enggak begitu. Ya, gembalamu itu kalau besuk atau telepon, artinya begini, engkau disadarkan, ayo hidup jangan jauh dari Tuhan. Waktu hidupmu jauh dari Tuhan, hidupmu jadi dalam masalah. Ya, engkau enggak kuat, masalah memang ada, dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan. Tapi waktu kita dekat Tuhan, kita mampu lewati segala perkara. Filipi katakan, bersama Kristus kita mampu lakukan segala perkara. Artinya kalau kita menyembah Bapak Ibu, kita menyembah untuk keuntungan kita. Bukan untuk keuntungan Tuhan. Tuhan memang senang disembah. Karena waktu kita disembah Tuhan, kita ada dalam satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Apa keuntungan kita menyembah? Yang pertama keuntungan kita menyembah, kita jadi kuat. Kita punya ketenangan jiwa karena kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, handphone kalau lobat kita mesti cas. Manusia kalau lobat rohaninya dan jiwanya ngecasnya kemana? Ke sorga lah saudara-saudara. Betul gak? Ya gak mungkin ke listrik. Ya, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jiwanya letih, rohnya letih, casnya ke sorga. Gimana cara casnya? Kita nyembah dia, duduk di kaki Tuhan. Waktu itulah kita jadi kuat. Kenapa? Karena kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Apa keuntungan kita menyembah dan memuji dia? Waktu kita menyembah, ada Tuhan lepaskan kuasa dan otoritas buat kita. Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara dan belenggu. Kenapa? Waktu dia memuji dan menyembah. Tembok Yeriko roboh. Bukan karena bom atom atau bom dinamit, bukan. Kenapa? Karena ada otoritas dan kuasa Allah bekerja. Waktu kita menyembah, kuasa kegelapan dilumpuhkan. Saudara, enggak ada iblis yang tahan waktu engkau memuji dan menyembah dia. Pernah dengar kesaksian dari gereja setan anggotanya? Dia enggak bisa masuk gereja. Waktu kapan? Waktu pujian penyembahan dinaikkan. Oh, Alkitab berkata Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan. Waktu engkau memuji menyembah dia, hadirat Allah turun. Nah kuasa kegelapan gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan orang yang terikat dilepaskan. Orang yang sakit disembuhkan. Wow, saya mau tanya, buat siapa keuntungannya? Bukan buat Tuhan, buat kita. Apalagi keuntungannya waktu kita menyembah Tuhan. Kita jadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya kasih tahu rahasianya. Kita menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Saya ulang. Kita menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Waktu engkau menyembah berhala, engkau akan sama seperti berhala. Alkitab katakan, berhala itu punya telinga gak bisa dengar. Punya mata gak bisa lihat. Punya kaki gak bisa jalan. Punya pikiran gak bisa berpikir. Waktu orang menyembah berhala, dia akan sama seperti berhala. Dia gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa berasa, gak bisa berpikir. Tapi waktu kita menyembah Kristus, kita akan menjadi serupa dengan dia. Di dalam apa? Di dalam karakter Kristus. Wow, ini hebat saudara-saudara. Ini hebat. Karena itu apa?
saya ajak saudara pada momen Natal ini, ya, bulan Natal ini, mari kita persembahkan yang terbaik seperti orang Majus. Ya, saya nggak tahu persembahan saudara apa. Ya, orang Majus memberi emas, kemenyan dan mur. Kita juga punya emas, kemenyan dan mur. Ya, tapi bukan berbentuk emas beneran. Ya, syukur-syukur kalau kamu punya emas kau bawa ke gereja, ya, buat pelayanan. Ya, tapi emas dan kemenyan dan mur saudara itu mungkin bentuknya berupa apa? Tenaga saudara, pikiran saudara, ya, kemudian kreativitas saudara, pelayanan saudara di gereja dan pada orang-orang di luar gereja. Itu yang kau persembahkan bagi Allah. Emas, kemenyan dan mur. Semangat Natal ini Bapak Ibu adalah the spirit of giving. Ya, bukan the spirit of receiving. Kita menerima kado Natal kita senang. Tapi waktu kita memberi kita lebih senang. Karena Alkitab berkata adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Iya, saudara-saudara. Untuk itulah mari kita telani orang Majus. Di mana Yesus lahir dalam hatinya, mereka punya kerinduan selalu untuk menyembah Yesus. Yang ketiga, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang orang Majus lakukan setelah Yesus lahir dalam hidupnya. Yang ketiga, dia menjadi orang yang taat firman. Di dalam ayat 12 katakan begini Bapak Ibu. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Tuhan peringatkan buat mereka, jangan balik lagi ke Herodes ya. Tapi kamu pilih jalan lain. Ya, kalau langgar kamu bisa celaka. Saya percaya begini Bapak Ibu. Jalan yang lewat ke Herodes itu mungkin dekat. Jauh lebih dekat. Ya. Tapi jalan yang melewati Herodes itu mungkin jauh lebih panjang, lebih jauh, lebih susah, lebih bahaya. Tapi waktu mereka taat, mereka gak banyak tanya. Mereka pilih jalan yang ditujukan oleh Tuhan. Kenapa? Mereka mau taat. Saudara, orang Kristen tanpa ketaatan percuma. Ya, ada satu quotes yang berkata begini, 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Wow, ya. Jadi waktu engkau taat sama Tuhan, ya, maka ketaatanmu itulah yang berharga di mata Tuhan. Ada orang yang berdoa, rajinnya berdoa luar biasa, tapi nggak pernah taat. Ya. Kira-kira pertanyaan saya sama saudara begini, kira-kira doanya didengar apa enggak? Ya, ini orang doa, tapi dosa jalan terus. Ya, Tuhan bilang ampuni orang yang bersalah kepadamu. Enggak bisa. Keenakan diampuni. Ya, firman Tuhan ajar, berilah maka kamu akan. Enggak bisa. Cuma segini-gininya diberi. Wah, Tuhan suruh ke kiri dia ke kanan. Ya. Tapi dia bilang, aku gak pernah ngalamin jawaban doanya. Saudara, Yesaya 59 katakan begini, tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan gak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kesalahan. Yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya daripadamu adalah segala dosa dan pelanggaranmu. Saudara, hari ini kita belajar dari orang-orang Majus, di mana Yesus lahir di hatinya, dan mereka sudah memutuskan untuk mau taat kepada Tuhan. Taat sama Tuhan gampang nggak, saudara-saudara? Nggak mudah. Waktu kita ngalamin berbagai persoalan dalam hidup kita, ya, kadang-kadang ketaatan itu, iman kepada Tuhan itu menggoyahkan kita. Tapi lihat Ayub yang berkata, sebab karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Ayub alami berbagai hal yang tidak enak dalam hidupnya. Bahkan hal yang sangat berat. Kita mungkin gak mampu lah alami seperti Ayub. Tapi waktu dia alami, dia cuma bilang begini. Prinsip hidupnya yang membuat Ayub kuat. Dia bilang begini, Tuhan tahu jalan hidupku. Kalaupun dia uji aku akan timbul seperti emas. Wow, ini yang buat Ayub kuat, Bapak Ibu. Ini yang buat Ayub kuat. Ya. Sehingga waktu dia alami sesuatu yang gak baik, dia gak merasa kecil hati dan dia tetap pegang teguh firman Tuhan. Sekalipun istrinya bilang, kamu nih udah bangkrut, habis-habisan, udah penyakitan, udah kutukin aja Allahmu, terus mati. Oh, dia gak goyah, saudara-saudara. Sebab dia punya prinsip apa? Tuhan tahu jalan hidupku. Ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Di bulan Natal ini, Bapak Ibu, mari kita teladani orang Majus. Saya berdoa buat Love Church Family. Engkau bukan cuma sekedar merayakan Natal. Engkau bukan cuma sekedar beribadah. Tapi kejarlah sesuatu yang sangat amat penting dalam hidupmu. Yaitu apa? Christ born in you. Kalau Christ born in you, Yesus lahir dalam hatimu. Wah, banyak hal yang bisa engkau alami. Ya. Bila Kristus lahir di hati kita semua, kita akan memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita rindu akan perkara-perkara rohani. Kita lagi nggak tertarik amat sama duniawi, saudara-saudara. Ya, karena kita tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tapi hati kita mencari perkara-perkara yang di atas. Yang kedua apa? Kita punya hati yang menyembah. Kita sadar bahwa penyembahan itu adalah mempersekutukan kita dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Kita akan taat firman. Saya percaya, bukan kebetulan saudara mendengarkan firman, tapi saya percaya Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi. Dan waktu kita sangat menginginkan Kristus lahir dalam hidup kita, Alkitab katakan, engkau akan menemukan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara pada pagi hari ini, tapi firman-Mu lah yang akan bekerja menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah ini. Dan saya ajak saudara untuk tetap dalam suasana doa. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau berdoa buat setiap keluarga-keluarga Love Church dan siapapun yang menyaksikan program ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati keluarga mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, bahkan memberkati masa depan mereka. Hamba mau berdoa setiap mereka semua diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, dan mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus,
persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Love Church Family yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.